1, 2, 3. Selamat datang di Senior Award. Oke, kembali lagi nih. Iya. Ini udah episode 5 ya? Episode 5. Episode 5. Jadi kita seperti biasa akan menceritakan tentang suatu cerita. Cuman kali ini kayaknya nggak cerita sih, Bang. Hah? Gue lebih tertarik membahas fenomena sih. Oh. Air-air ini ya. Sebenarnya sudah lama. Cuman jarang terjadi hal yang seperti ini gitu. Jadi waktu itu ada di Twitter. Anak-anak Twitter mah ada banget dah kayaknya. Soal orang-orang yang berseragam. Ya. Biasa dia ngechat-ngechat perempuan. Godain. Iya kan dia seragamnya mahal. Oh, jadi dia jual seragam. Iya. Kok jual seragam? Menjamin kehidupan yang layak. Jadi orang yang berseragam terus dia menawarkan jaminan. Iya, lu ngapain sih sama pacar lu? Ini sama gue yang udah ketahuan hidupnya bakal bagaimana ke depannya. Jadi waktu itu ada di Twitter cerita perempuan itu sharing soal dia di seperti ini itu, dan jawabannya dia sih lumayan wah gitu. Tapi kan gue dulu pernah tes CPNS tuh. Berapa kali kan? 2 kali gue tes CPNS gagal. Jadi bokap gue cerita, gue cerita pesertanya sekian ribu gitu kan. Dia cerita, dulu mah orang nggak tertarik jadi PNS. Gitu. Kenapa tuh? Ya mungkin karena 9 to 5 kali kan. Iya. Jadi mereka nggak bisa punya sampingan gitu kan. Sampingan dalam arti positif ya, misalnya dia punya kerjaan lain gitu kan. Di luar itu, karena 9 to 5 dia harus masuk gitu kan, dan rutin, monoton. Jadi orang-orang zaman dulu tuh kan kayak pejuang fighter gitu kan. Jadi nggak bisa tuh digituin tuh. Tapi menurut lu ya, wajar nggak sih perempuan tuh melihat kesuksesan seorang pria itu dari seragam? Kalau dari seragam sih harusnya enggak sih ya. Kalau menurut gue ya, kalau misalkan perempuan mau melihat sisi dari yang berseragam, harus dilihat, dia mau nih dengan gaji sekian, dia membantu menjaga sebuah negara, mengabdi kepada negara. Harusnya dilihat dari situ sih, bukan malah kayak terjamin. Dan yang masalah itu bukan perempuannya sih, Bang, menurut gue. Apa? Dari fenomena ini yang masalah bukan perempuan ya? Menurut gue sih enggak. Maksudnya ya mungkin orang-orang yang ini berseragam ini ya, dia kenapa melakukan itu mungkin kayak karena dia mikirnya ada pasarnya gitu. Emang ada perempuan-perempuan yang suka. Jadi kesannya arogan nggak sih? Arogan? Iya, merasa lebih dari yang lain gitu. Gak tahu sih kalau dia bilang arogan. Cuman kalau gue sih aneh sih, Bang, kalau laki-laki. Maksudnya dia pede gitu loh, udah di hidup lo terjamin gitu. Yang padahal dia nggak tahu semakin berisi, filosofi tadi. Semakin berisi semakin merunduk. Iya, semakin dia berisi tegang ke atas kan, semakin berisi spasi itu banyak tuh. Semakin dia tegang ke atas kan gampang keluar ya gak sih? Wadaw. Iya, gimana sih maksudnya? Maksudnya semakin dia menyombongkan itu semakin gak ada artinya gitu. Justru semakin kelihatan kapasitas dia bahwa dia nggak ada apa-apanya. Iya, cuma sebatas itu doang. Justru harusnya dia tuh berbangga karena dia mengabdi kepada negara, nggak diumbar-umbar gitu. Iya, harusnya tuh dia udah gue mengabdi pada negara, diam-diam. Toh juga jodoh kan udah diatur gitu. Ngapain nyari-nyari gitu kan? Kalau semakin mapanya dia, semakin menariknya dia, nggak perlu nyari perempuan. Nah, kalau begitu, gue tanya sama lo, menurut lo, lu umur berapa sekarang? 23. Sukses menurut lo apa? Gue sih menurut gue karena gue nggak punya tujuan hidup gitu. Basicnya nggak punya tujuan hidup ya. Dan ikan mati gitu.
dan masih di posisi yang gue berharap gue bisa berguna untuk orang lain, gue cukup kaya raya sih. Oh, karena gue kuliah, gue mau cari kerja, gue nyari duit buat karena kaya raya. Ya tujuannya ketika lu mau berbagi ya lebih gampang gitu. Lu nggak pusing mikirin keuangan lu besok, ya lu bisa ngapain aja gitu. Oh, gue paham. Jadi maksud lu sukses itu ketika lu nggak mikir mau bantu orang. Iya, gue udah nggak perlu mikirin diri gue lagi. Oke. Gitu. Sedangkan kalau misalkan lu masih terpuruk sama masalah hidup lu masih belum berdamai sama diri lu, ya lu bantu orang jadi sekedarnya gitu loh. Gue jadi nangkapnya jadi beda konteks. Jadi kayak gini, kalau gue tangkap dari omongan lo ya. Jadi kalau untuk membantu orang lain, sebelum lo membantu orang lain, ya lo perbaiki dulu diri lo agar bantu orangnya lebih ini, gitu kan ya maksudnya? Enggak sih, gue ngerasanya ya di saat sekarang. Iya, maksudnya bukan gue sering bantu enggak. Cuman ketika gue bantu, ya gue nggak boleh petantang-petantang gue menyampingkan hidup gue juga. Gitu. Ya bantu sewajarnya kan. Sedang ketika lu udah mapan, wajarnya kita tuh meningkat dan semakin banyak orang yang bisa kita rangkul. Oh, iya, lebih luas jangkauan. Itu sukses gue tuh di situ. Ketika gue udah kaya raya dan gue bisa berbagi kepada yang lain, menurut gue sih di kapasitas. Kalau soal material, lambang kesuksesan nggak? Punya ini gitu, punya itu gitu. Enggak sih. Punya ini punya itu. Misal nggak bisa habis sukses kalau gue punya rumah, gitu, punya mobil 3. Nggak bisa habis sih. Ketika lu punya rumah, masih banyak rumah yang lebih gede. Ketika lu punya mobil yang keren, masih ada helikopter. Iya juga sih. Iya. Lu kan ada jawaban klise tuh kayak gue sukses tuh ketika gue bisa membahagiakan orang tua. Kan jawaban klise tuh gitu. Iya. Menurut lu? Enggak sih. Bahagian orang tua tuh bukan sukses. Kewajiban. Iya. Udah wajib. Bukan takaran lu harus membahagiakan orang tua lu. Sukses ataupun enggak lu, ya lu harus bahagiain orang tua lu. Yang repot tuh ketika orang tuanya sederhana ya, dikasih makanan dikit aja udah bahagia. Iya. Oh berarti udah sukses dong gue gitu. Lebih sih Sebenarnya nggak ini. Sekedar memberi kabar juga udah sih. Udah bahagia ya. Walaupun gue mungkin belum di tahap itu kali ya, yang masih gengsi lah laki. Iya, tapi gue juga bingung ya, orang yang kan sering banget tuh itu kan jawaban mainstream ya, gue bisa bahagian orang tuh. Gue bingung ya. Iya gimana? Jadi kalau takarannya bagian orang tua untuk kesuksesan tuh kayak lu bayar utang gitu loh. Kayak bayar utang, lu udah bayarin gue bayar nih. Gitu. Kayak ngeganti gitu loh, Mat. Oke. Tapi balik lagi ke konteks fenomena tadi ya. Itu kan dia menggunakan pencapaian dia untuk lawan jenis. Lu sering menggunakan itu? Buat pencapaian gue. Untuk mendekati lawan jenis atau? Gue nggak mau sih. Oh malah justru bahaya. Iya, gue nggak mau sih. Fake. Bukan fake, maksudnya kayak nunjukin gue udah ini nih, lu mau gak sih? Enggak sih. Karena gue berkaca dari orang terdekat gue sih ya. Iya kakak gue gitu, dia nggak mau nunjukin itu. Dan ketika gue menunjukkan itu ke perempuan dan ternyata perempuan itu lebih tinggi, thanks dong. Jadi mending sama-sama. Ya lu mau kenal pribadi gue, kita sama-sama pribadi, bukan apa yang kita capai, apa yang kita udah dapetin. Iya, jadi sarjana itu bukan takaran kesuksesan. Berseragam itu bukan takaran kesuksesan ya. Iya. Apa lu menurut lu perempuan tuh ini nggak sih, penting nggak sih untuk itu? Apa perempuan itu penting untuk hidup kita? Bukan. Untuk melihat itu gitu loh. Gini, sorry gue potong. Maksudnya gini, kamu ngapel ke rumah pacar gitu. Kamu kerja apa? Terus lu pernah digituin? Enggak sih. Keren. Mungkin kalau itu obrolan doang. Enggak ngapel juga. Ngobrol sama orang tuanya gitu, nggak ngapel. Jadi tapi sih terus. Iya, kayak lu dia nanya gimana kamu segala macam. Menurut gue itu nggak masalah sih kalau itu. Jadi maksudnya orang tuanya naker lah. Maksudnya ini orang kenal aja ya. Bukan maksudnya lu sukses atau enggak, cuman usaha lu sampai mana. Gitu. Kayak misalkan nih, ketika bercerita lu pengangguran, ya lu jangan bilang enggak saya nganggur. Ya, saya lagi usaha nih nyari tempat kerja. Berarti kan ada niat tuh. Ada usaha. Itu yang pasti dinilai tuh dari situ. Dari bagaimana menjawab, bukan kamu udah ini belum. Menurut gue harapnya lu ngejawab
bukan capaiannya yang penting, tapi usahanya. Usaha. Usaha. Ya kerja apapun ketika diusaha dengan niat dia sungguh-sungguh gitu ya. Berarti kan ada jaminan anaknya bakal dijaga bener-bener. Menurut gue tuh orang tua pasti larinya ke situ. Walaupun takaran banyak stigma gitu ya. Stigma gak sih bahasanya? Yang maksudnya dia bilang Stereotip. bukan kesayangan menantu gitu apa? Anak kesayangan menantu. Yang berseragam itu adalah Calon idaman. calon mantu idaman. Iya, calon mantu idaman. Iya, yang padahal dia nggak tahu. Kerajaan zaman sekarang itu nggak perlu keluar juga menghasilkannya jauh lebih itu. Iya benar. Karena kan masih zaman dulu kan, orang tua kan masih hidup di lalu-lalu kan, dia belum tahu yang sekarang. Gitu. Kalau hitungan materi, yang orang kerja di rumah mungkin pendapatannya lebih besar daripada yang orang di kantoran lebih ya. banyak lagi. Maksudnya nggak perlu sampai dia lembur-lemburan, dia cuma duduk, waktu dia ngatur, dia bisa bikin dari hasil dia bisa bikin usaha lagi. Itu kan nggak mungkin, maksudnya nggak mungkin diceritakan ke orang tua kan, maksudnya saya punya ini mau ini kan nggak mungkin, rancangan itu kan nggak mungkin diceritakan. Tapi gua kalau ditanya kerja apa? Mahasiswa. Emang paling oke sih. Iya. Mahasiswa mahal kalau. Iya, mahasiswa mahal. Gelarnya tuh mahal. Gelar mahasiswa tuh mahal. Iya lah, orang presiden bisa turun kok. Iya, sama mahasiswa ya. Iya, makanya. Mahasiswa kan, iya jawaban mahasiswa paling oke sih. Apalagi dengan ya kita yang masih terlihat muda. Iya, tapi kalau untuk lawan jenis kayaknya mahasiswa agak kurang edgy gitu. Tapi prosesnya tergantung mahasiswa mana ya. Tapi kalau gue jadi ingat lagu ini tuh, kalau misalnya takaran lawan jenis sama kesuksesan ya. Aku memang belum punya mobil yang bisa teduhkanmu dari hujan, tapi aku punya lagu yang bisa menghangatkanmu di setiap saat. Aku memang gak funky tapi bukan gembel yang hidup tanpa usaha. Tapi kalau kamu sadar yang kita butuhkan bukan hanya materi, yang kita butuhkan kita butuhnya have fun. Kalau misalnya materi banyak tapi nggak have fun, percuma juga. Kerjanya keren tapi nggak nyaman, nggak have fun. Menyiksa diri sendiri kan. Jadi gitu ya teman-teman, apapun yang dikerjakan yang penting nyaman dari hatinya sendiri gitu. Nggak perlu yang bersedih. Iya, nggak apa-apa kalau mau. Iya. Ya kalau itu nggak masalah ya, emang kalau misalnya nyaman, gue pengen mengabdi kepada negara, itu keren banget. Itu baru keren. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa subscribe, subrek, follow IG kita di ongkoskreatif.ig dan share lah kalau ada cerita-cerita yang mau kita bahas. Yep. Apa fenomena juga nggak apa-apa kita bisa bahas. Oke. Thank you. Sampai jumpa.